nama Siva Fauzia. Aku mahasiswa aktif dari Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, aku ingin melengkapi tugas dari Ekonomi Mikro tentang bagaimana perkembangan teknologi dan inovasi dari pasar monopoli, serta aspek positif dan juga biaya sosial dari pasar monopoli itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu perkembangan teknologi serta inovasi. Nah, di poin ini itu banyak sekali pertentangan dari para ahli. Pertentangannya itu dikarenakan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa perkembangan inovasi dan teknologi itu tidak akan berkembang atau terhambat kalau misalkan masih ada monopoli di dalamnya. Lalu, ada beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa monopoli itu tidak mempengaruhi gitu. Jadi teknologi dan inovasi itu akan tetap berkembang atau akan tetap ada walaupun masih ada monopoli, bahkan bisa lebih berkembang jika ada monopoli itu sendiri. Pandangan bahwa perkembangan teknologi dan inovasi tidak akan berkembang jika masih ada monopoli di dalamnya, itu karena para ahli menyebutkan monopoli itu tidak memiliki persaingan sama sekali. Jadi perusahaan tidak perlu takut akan mengalami kerugian dan juga kehilangan pasar-pasar mereka karena tidak ada industri lain yang masuk ke dalam pasar tersebut. Lalu mereka juga enggan melakukan perubahan untuk perkembangan teknologi dan inovasi tersebut karena mereka itu harus membeli mesin-mesin baru yang lebih canggih tentunya, dan juga mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk melakukan perubahan tersebut. Pandangan yang kedua menyebutkan bahwa monopoli akan membantu merangsang inovasi serta perkembangan. Ini dikatakan karena menurut para ahli tersebut, mereka meyakini bahwa perkembangan akan memperkecil biaya per unit serta meninggikan keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi di sini keuntungan yang didapatkan bukan hanya oleh perusahaan itu sendiri, namun kesejahteraan masyarakat juga akan didapatkan. Jika suatu perusahaan memiliki teknologi yang baik dan juga ia memiliki kekuasaan dalam monopoli itu sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut akan dapat mengembangkan atau melakukan penyelidikan untuk mengembangkan teknologi serta melakukan penyelidikan untuk mengembangkan inovasi yang telah dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan monopoli yang dimilikinya. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu segi positif dari monopoli. Nah, yang pertama yaitu memotivasi para perusahaan untuk lebih mengembangkan inovasi dari teknologi yang sudah ada sehingga dapat memperkecil biaya per unit dan juga meninggikan keuntungan yang akan didapatkan. Kedua, kesejahteraan untuk para karyawan akan jauh lebih membaik. Yang ketiga, kreativitas serta aktivitas para karyawan perlu lebih ditingkatkan. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu biaya sosial. Biaya sosial ini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Akan ada beberapa keputusan yang diambil oleh perusahaan. Itu menyebabkan kesejahteraan masyarakatnya itu menghilang. Lalu jika di pasar persaingan sempurna, surplus konsumennya itu akan lebih besar, maka surplus konsumen itu diperkecil dan diambil labanya untuk menjadi tambahan keuntungan bagi perusahaan. Serta eksploitasi konsumen dan juga pekerja. Eksploitasi ini dimaksudkan karena monopoli selalu berproduksi dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga marginalnya. Bagi konsumen, harganya akan lebih tinggi daripada harga normal, dan juga bagi para pekerja, biaya-biaya yang akan dibayarkan itu akan lebih murah dibanding dengan produksinya.